Makna tersembunyi Alkitab, menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah makna terdalam dari kelahiran Yesus Kristus bagi kehidupan kita yang penuh dengan aturan, tuntutan, dan pergumulan mencari keadilan? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Kamis 25 Desember 2025, Hari Raya Natal. Pertama-tama, marilah kita menggali kata kunci logos dan dabar dalam bacaan hari ini. Pada misa Natal pagi, kita mendengar prolog Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Di sana ada kata Yunani yang menjadi inti dari semua bacaan hari ini, yakni logos. Tepatnya terletak di Yohanes bab 1 ayat 1 dan 14. Makna dasar logos adalah kata, firman, sabda, rasio, prinsip pengatur alam semesta. Ekspresi yang penuh akal. Dalam konteks filsafat Yunani, logos merupakan prinsip rasional yang mengatur dan memberi keteraturan pada kosmos. Di hari Natal ini, kita menyadari bahwa logos yang kekal beresonansi dalam menggemakan sekaligus mewujudkan hakikat dari kata Ibrani dabar. Dabar sendiri berarti firman Allah yang penuh kuasa yang turun ke dunia membawa kabar baik. Rujukannya adalah kitab Yesaya bab 52 ayat 7 sampai 10. Lebih tepatnya ada di Yesaya bab 52 ayat 7. Makna dasar dabar adalah firman, perkataan, hal, peristiwa. Dalam pemikiran Ibrani, firman bukan hanya ucapan, tetapi suatu kuasa aktif yang mewujudkan apa yang diucapkan itu. Kutipan ayatnya yang lain, pada mulanya adalah firman atau logos. Firman atau logos itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman atau logos itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sumbernya Yohanes bab 1 ayat 1 dan 14. Adapun keterhubungan antara dabar, istilah Yunani, dan logos, istilah Yunani, berpadu secara hakiki dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang dalam perjanjian lama menyatakan dabarnya yang penuh kuasa, kini dalam perjanjian baru mewujudkan logosnya yang menjadi daging. Ia adalah firman yang adalah Allah sendiri. Dabar yang mencipta telah menjelma menjadi logos yang menyelamatkan. Dengan demikian, seluruh Alkitab bermuara pada dirinya. Adapun letak tradisi suci dalam konteks ini, gereja sejak awal melalui bapa-bapa gereja seperti Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Irenaeus, dan terutama Santo Augustinus, dan dalam konsili ekumenis
Nisia tahun 2000 dalam tahun 325 Masehi, Konsili Konstantinopel 381 Masehi, dengan gigih mempertahankan keyakinan bahwa Logos yang menjadi manusia itu merupakan Allah sejati dan manusia sejati. Ajaran ini dirumuskan dalam pengakuan iman Nicea dan Konstantinopel sebagai berikut. Tuhan Yesus Kristus lahir dari Bapa sebelum segala abad. Ia turun dari surga dan oleh Roh Kudus menjadi daging dari perawan Maria dan menjadi manusia. Inkarnasi Logos merupakan fondasi iman Kristiani. Sebagai panduan praktis sehari-hari, mari kita merenungkan keteraturan. Di hari Natal ini, luangkan waktu melihat keteraturan, bahkan yang sederhana sekalipun di sekitar kita. Sinar matahari, detak jantung, hukum sebab akibat. Ingatlah, itu semua ada karena Logos ilahi. Kristus adalah sumber logika, kebenaran dan keteraturan yang kita pelajari dan kita upayakan dalam hidup kita sehari-hari. Selanjutnya, jadilah pelaku firman. Sebagai Logos yang hidup, Yesus adalah firman yang dilakukan dalam keseharian. Wujudkan iman dalam tindakan nyata yang tertib, jujur, dan adil sekecil apapun. Sebagai sharing pengalaman iman pribadi, sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum, saya sering mengalami pergumulan dengan pertanyaan, apa dasar tertinggi dari hukum dan keadilan? Apakah kesempatan sosial atau kontrak sosial, nalar murni, atau sesuatu yang transenden? Perjumpaan dengan konsep Logos dalam iman Kristiani memberikan jawaban yang mendalam. Logos adalah rasio ilahi, prinsip rasional dan moral tertinggi dari alam semesta. Ketika Logos menjadi manusia, Yohanes bab 1 ayat 14, berarti kebenaran, keteraturan, dan keadilan sejati itu tidak abstrak, tetapi memiliki wajah, nama, dan hati, yakni Yesus Kristus. Suatu kali dalam ruang kelas Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, sebagai dosen tidak tetap, sesaat membahas teori hukum alam, saya mendasarkan diri pada pandangan Santo Thomas Aquinas. Konsep Logos ini menjadi jembatan. Hukum positif yang adil harus selaras dengan hukum moral alamiah yang bersumber pada Logos ilahi. Kelahiran Kristus merupakan penggenapan
sekaligus pembuktian bahwa sang sumber hukum itu sendiri masuk ke dalam dinamika hidup manusia dari zaman ke zaman, menembus ketidakadilan dari dalam dunia ini. Ini memberi kerangka teologis yang kokoh bahwa pencarian keadilan bukanlah usaha sekuler belaka, melainkan partisipasi dalam Logos Allah sendiri. Natal mengingatkan saya bahwa setiap upaya menegakkan keadilan, mendidik mahasiswi-mahasiswa untuk berpikir jernih dan berintegritas, merupakan panggilan untuk menyelaraskan diri dengan firman yang telah menjadi dasar segala sesuatu. Sebagai refleksi, hari ini palungan bukan sekedar simbol kerendahan hati. Ia merupakan pernyataan bahwa Logos, prinsip pengatur kosmos, prinsip rasionalitas, dan keadilan tertinggi telah masuk ke dalam ketidakaturan dunia kita. Ia hadir bukan dengan gemuruh hukum baru, tetapi dalam kelembutan seorang bayi. Dalam kehidupan kita yang kompleks, penuh aturan yang tumpang tindih dan sengketa lokal, nasional, regional, dan internasional, Natal mengundang kita untuk membangun hidup di atas Logos yang telah menjadi manusia itu. Hanya dengan mendengarkan dan menghidupi firman-Nya, kita dapat menjadi agen-agen keteraturan, kebenaran, dan keadilan sejati di dunia yang seringkali kacau balau. Sebagai penutup, jika renungan sederhana dan singkat ini tentang Logos, Sang Firman yang menjadi manusia, membawa makna baru bagi perayaan Natal Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke saudari, saudara, dan rekan-rekan Anda. Tulis juga di kolom komentar bagaimana Anda mengalami terang Logos Allah dalam profesi dan keseharian masing-masing. Saya juga mempunyai 2 channel lain. Pertama-tama, Inspirasi Paus Leo 1-14, dan yang lainnya Living Hope with Kuspri. Link ada di deskripsi. Terima kasih. Salam sehat. Selamat Natal. Tuhan memberkati Anda semua.